Jadi kemarin kita kan sudah mencoba untuk instalasi Steam di Chromebook dan itu possible. Kalau misalnya kalian belum menonton videoku yang sebelumnya tentang instalasi Steam di Chromebook, kalian bisa tonton. Jadi biar ini video bisa singkat, kita bisa langsung saja mulai, bro. Nah, jadi di sini kita akan mencoba Blender di Steam ya, teman-teman ya. Jadi Blender ini kita tahu bahwa Blender bisa berjalan di beberapa platform, tidak hanya di Windows saja, melainkan di Linux, teman-teman ya. Jadi Blender versi Linux dan itu open source. Nah, sekarang ternyata ketika kemarin saya cari di sini di Steam, itu dia ada Blender dan saya pun download, teman-teman ya. Ternyata di sini bisa, teman-teman. Kita jalankan di sini ya. Kalian download aja di sini, kita load. Oke, memang sih sebenarnya ini tidak begitu. Kalau misalnya kalian memang keterbatasan di storage, di sini tidak terlalu recommended sebenarnya, teman-teman, karena memang di sini dia memakan space yang sangat banyak. Nah, tapi di sini untuk coba-coba aja, kalau misalnya kalian ada yang tanya tentang Steam itu bisa nggak sih, Steam itu bisa nggak sih gitu ya, di sini di Chromebook ya bisa, teman-teman, bisa kita install di sini. Nah, kalau Chromebook kalian itu memiliki penyimpanan yang tinggi gitu ya, tidak hanya 32 GB, yang bisa 128 GB lah paling enggak ya, itu udah keren banget. Nah, apalagi kalau misalnya kalian pakai SSD. Chromebook yang pakai SSD ada ya. Kayak aku pernah lihat tapi di luar negeri sih. Kalau di market Indonesia masih belum masuk kayaknya ya. Karena aku lihat di marketplace yang ada di Indonesia itu kebanyakan ya ini Samsung Chromebook, terus ada HP dan lain sebagainya, dan itu kebanyakan antara 32 GB ke 64, dan 64 itu jarang aku temuin. Nah, sekarang di sini kita akan lihat di sini bagaimana sih performanya ketika kita install Steam di Blender. Oke, sebelumnya saya pernah bahas ya untuk Blender ya, teman-teman ya, Blender di sini. Jadi yang non Steam. Jadi kalian nggak perlu install Steam sebenarnya untuk menjalankan Blender. Kalian tinggal download aja di sini di situs blender.org-nya, bro. Oke. Jadi kalian bisa langsung download aja di sini di Blender org-nya, bro. Nih, kalian bisa langsung download ke versi Linux ini, teman-teman ya. Kalian nanti unpack, lalu nanti akan kayak portable, kalian nggak perlu install, tinggal klik-klik aja bagian Blendernya seperti itu. Nah, tapi di sini saya tidak praktekkan untuk download. Saya pernah praktekkan sebelumnya di pembahasan video yang udah lama banget. Ya, caranya seperti itu, teman-teman ya. Sama, dan performanya kalian juga bisa lihat sendiri di video kita sebelumnya. Nah, sekarang di sini kita akan lihat performa Blender yang ada di Steam nih, teman-teman ya. Oke, aku udah download ya, aku nggak mungkin download di sini gitu ya, teman-teman ya. Kita langsung aja kita launch. Dan ini size-nya lumayan ya, lumayan. Oke, ini dia teman-teman, dan Blender sudah siap. Ini adalah Blender yang terbaru 3.3.0 sama yang ada di sini. Jadi ini versi LTS, kalau yang sini ya 3.3. Nah, ini LTS, teman-teman ya, 3 kali series. 3x series here, dan ini ya sama ya kayak gini, teman-teman, dan udah terbaru ini kayak Flatpak bener-bener ya. Jadi kayak dia ngupdate yang terbaru gitu, jadi ditaruh di library-nya. Sebenarnya memang mirip-mirip Flatpak, cuman kalau Flatpak sendiri dia tidak perlu login gitu ya, teman-teman ya. Tinggal kalian install aja untuk environment si Flatpak-nya sendiri gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di sini di Steam, kalau Steam kalian perlu login ke akun kalian ya. Jadi seakan-akan itu kayak lebih mirip ke Google Play Store kayak ya, teman-teman ya. Jadi kalian perlu login, dan itu nanti ada data, berbagai macam data kalian gitu ya, termasuk aktivitas kalian, termasuk software atau aplikasi apa aja yang di-download gitu ya, teman ya, dimainkan berapa jam dan lain sebagainya. Ya, jadi itu terkait ke satu akun kalian. Seperti itu. Dan itu kalau itu yang di Steam ya, teman-teman ya. Oke, di sini. Dan ini sudah terbuka, bro. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat performa, teman-teman ya, di sini kita lihat performa, saya rasa dulu saya juga pernah bilang ya, kalau misalnya di sini ketika kita pengen buat 3D gitu ya, project 3D, atau misalnya kalian 3D artist gitu kan, teman-teman ya, 3D artist yang kalian biasa buat 3D modeling atau animasi, ini saya tidak terlalu merekomendasikan kalian pakai Chromebook, walaupun ini bisa, teman-teman ya, kalau misalnya kalian memang pro di situ dan kalian pengen langsung jadi ya. Nah, tetapi di sini kalau misalnya kalian memang di sini agar kalian itu bisa dibawa ke kemana-mana dan kalian murah dan kalian bisa mengerjakan dimanapun, ini bisa, teman-teman. Saya rekomendasikan.
Cuman di sini untuk rendering saya tidak rekomendasikan. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kalian pro kan biasanya langsung ya. Jadi kalian modeling, buat animasi misalnya frame by frame di situ, rigging dan lain sebagainya. Lalu kalian render gitu kan. Di situ di satu PC atau di satu laptop. Saya nggak rekomendasikan kalian pakai ini karena nanti kalian akan kecewa. Ya, apalagi kalau misalnya kalian main material-material, terus ada shading, shadow, terus ada kayak pantulan-pantulan cahaya, cermin dan lain sebagainya, metal kayak gitu kan, ini benar-benar nggak saya rekomendasikan gitu ya teman-teman. Nah, cuman kalau misalnya kalian sekedar untuk modeling gitu ya, nanti kalian teruskan di PC atau di laptop yang memang mumpuni, ya don't worry about this, kalian bisa gunakan ini Chromebook dan saya merekomendasikan itu bro. Sehingga di sini kalian bisa nyicil-nyicil lah teman-teman ya. Kita tahu bahwa Chromebook ini dia memiliki baterai yang lumayan awet gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya digunakan kayak gini yang berat-berat terus, saya rasa dia akan kayak kalian nonton video di YouTube gitu ya teman-teman, dengan resolusi yang tinggi. paling enggak 4 sampai 5 jam bisa lah insya Allah gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak nyambi aktivitas lain ya, karena memang di sini kita juga bisa nyambi aktivitas lain gitu kan teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, sebenarnya ya untuk RAM-nya itu udah bener-bener. Nah, ini kalian lihat ya. Di sini about diagnosis. Nah, saya biasanya pakai diagnosis ini karena ini udah simple, kalian tidak perlu install third party software gitu kan. Di sini CPU. Nah, ini udah lumayan ya. Dan terus di sini untuk memorinya, wow, di sini tinggal 120 MB doang, teman-teman. Karena di sini aku juga pakai ini ya Chrome gitu, aku jalanin gitu kan. Termasuk di sini Steam kliennya juga jalan gitu ya, teman-teman ya. Ya wajar sih ya kayak gini. Cuman di sini nggak nge-lag gitu ya. Aneh gitu ya sebenarnya. Jadi masih sisa sedikit kayak gitu ya, tapi nggak nge-lag. Nah, di sini lebih saya sarankan kalau misalnya kalian memang mengerjakan ini gitu ya, kalian fokus aja ke Blendernya. Jadi yang lainnya itu kalian close aja karena di sini memang kita keterbatasan. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini 4 GB itu udah lumayan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bandingkan di tablet dan di smartphone itu 4 GB itu udah lumayan gede ya teman-teman ya, 4 GB karena kebanyakan 2 GB. Kalau sekarang sih 4 GB, 3 GB yang udah mulai warning gitu ya. 4 GB masih lah, masih bisa. Ya, seperti itu, bro. Cuman kualitas RAM-nya pun juga itu berpengaruh juga sih. Nah, di sini oke, lancar, teman-teman. Nah, ini masih cube ya. Masih kotak kayak gini. Kita coba untuk edit ya. Nah, di sini. Oke, bro, kita edit dan ya, kita coba-coba kayak gini. Oke. Extrude. Oke. Ini masih beberapa ya, masih beberapa vertex and edge kayak gitu. Kalau udah banyak mungkin akan terasa gitu ya beratnya. Seperti itu. Nah, makanya kan aku di sini rekomendasikan untuk kalian tutup semuanya gitu ya teman-teman. Jadi fokus ke blendernya. Seperti itu, bro. Cuman di sini bisa ya ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya di rendering di sini kalau kalian lihat, ini kan kalau rendering kan ada Eevee, Workbench dan Cycles. Ini benar-benar untuk Cycles saya tidak menyarankan. Ya, benar-benar saya tidak menyarankan untuk Cycles karena di sini benar-benar lama dan untuk satu image aja itu lama banget dan panas ya. Di sini tuh panas, teman-teman ya. Panas. Ini aja udah lumayan anget ya, lumayan anget. Nah, jadi kalau misalnya kalian Workbench yang ini biasa aja gitu ya, teman-teman. Di sini kalian bisa render. Betul. Ini untuk di sini kan ada kepotong ya. Kalian bisa pakai scroll ini. Scroll arahkan ke sini nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung. Terus di sini kita render image. Nah, ini yang Workbench ya, yang biasa. Nah, kayak gini nih, yang biasa nih. Oke. Kalau misalnya kalian mau keluar di sini XC ya, SC. Seperti itu. Terus di sini kalau misalnya kalian pakai Eevee itu masih oke lah ya pakai Eevee. Kalau Eevee itu dia ada kayak gelap terangnya lah. Gelap terangnya. Ya, seperti ini. Masih aman lah pakai Eevee gitu ya. Oke. Dan ini udahlah kayak gini. Weh.
Oke, nah seperti ini ya. Kalian lihat ini gelap terangnya di sini nih ya, teman-teman ya. Oke, dan kalau kalian lihat di sini di performance ini udah ini mentok ke sini ya. Jadi ini sisa segini terus. Oke, seperti ini. Jadi dia menghapus beberapa resource yang aktif. Oke, nice. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi untuk EV sendiri masih oke lah. Cuman kalau Cycles, wah, saya udah praktekin sebenarnya sebelumnya di pembahasan yang lalu ya teman-teman ya, yang udah berapa bulan yang lalu di sini. Kalian bisa lihat sendiri itu yang non Steam. Oke, nice. Oke, overall di sini ketika saya lihat di sini memang ini enggak terlalu ini ya teman-teman ya. Kita akan coba close ini, kita close. Dan di sini ketika kita pengen hapus Steamnya, kita close. Kita close juga di sini. Oke. Nice. Itu dia teman-teman. Ketika kita close Steam, jadi blendernya langsung ketutup kayak gitu bro. Nah itu sih kayak gitu. Oke, jadi itu adalah pembahasan sedikit kita tentang Blender di Steam ya. Kita pakai Steam ya seperti ini. Dan ketika kita install, ini otomatis buat icon di sini teman-teman ya. Jadi perbedaannya ketika kita pakai yang langsung kita download dari situsnya si Blender, itu kan kita unpack tuh. Jadi kita tidak bisa langsung ikonnya muncul. Jadi kalian harus custom sendiri. Buat ikonnya sendiri gitu ya, teman-teman di sini. Seperti itu, bro. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Dan Steam kita bisa install Blender di Steam, bro. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Cuman di sini untuk masalah memori internalnya cukup ini ya. Kalian lihat di sini tinggal berapa nih? Ya segini, dan ini aku udah menghabiskan yang resource utama yang ada di sini. Ini tinggal segini dan ini sangat mepet banget. Untuk software-software Android di sini kalau kalian lihat, ini saya udah uninstall banyak banget. Jadi ini hanya standar-standar aja yang ada di sini. Gitu bro. Dan yang ada di sini termasuk untuk software Office kemarin saya hapus ya. Jadi untuk kita coba ini gitu ya, saya hapus gitu ya, saya hapus dan agar ini tidak load di space. Oke, nah jadi itu adalah pembahasan kita tentang Blender yang ada di Steam. Nah di situ tadi ketika kalian lihat ada berapa game yang saya install di Steam. Dan saya install di sini dan kita akan mainkan di video selanjutnya bro. Oke, seperti itu. Dan untuk video kali ini Blender di Steam kita oke lah teman-teman ya. Di sini kita tutup. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.